Berbicara tentang tren Cana Auranti, kippers dan seller di Indonesia itu adalah kippers yang sangat jago untuk merawat Cana Auranti. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya permintaan pasar luar negeri yang meminta Indonesia untuk mengirim Cana Auranti Dorpol atau bisa dibilang dengan Auranti Dorlos. Kita bahas mengenai tren Cana dari awal masuk ke Indonesia sampai dengan sekarang. Jangan lupa kalian klik tombol like, comment, and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, jadi kita akan bahas dari mulai perjalanan Cana Auranti masuk ke Indonesia sampai dengan saat ini, guys. Jadi untuk yang pertama, ketika Auranti datang ke Indonesia, itu orang Indonesia itu memilih Auranti yang penting sehat ya. Dari size, dari ukuran itu udah kayaknya nggak dipikirin lagi ya, karena untuk Auranti yang datang ke Indonesia itu dulu itu sangat susah sekali dan untuk harganya juga sangat tinggi ya guys ya. Jadi untuk mendapatkan satu Cana Auranti itu bisa merogoh kocek dari 1 juta sampai dengan ke atas ya guys. Untuk pertama Auranti datang ke Indonesia. Terus juga untuk Auranti yang datang itu tidak dilihat dari marking, tidak dilihat dari dorsal, tidak dilihat dari warna. Yang penting ikan datang bisa sehat tanpa jamur, itu udah bersyukur, karena untuk harga yang sangat tinggi orang Indonesia pasti memilih ikan yang sehat. Selanjutnya untuk Auranti itu trennya itu naik lagi guys. Jadi untuk Auranti setelah mendapatkan Auranti yang sehat, orang-orang Indonesia mulai upgrade dirinya supaya mereka itu bisa menjadikan Auranti itu lebih enak dipandang. Nah dari situ mulai trennya berubah ya. Untuk yang kedua itu trennya mulai orang-orang Indonesia mencari Cana Auranti yang mangap guys. Nah dari situ masih belum juga ya, belum melihat patokan dari marking, dari warna, ataupun dari dorsal, dari segalanya pun itu belum dilihat. Yang penting ikannya mangap bisa dijual dengan harga yang mahal. Bahkan dulu tuh sempat ikan yang mangap, walaupun markingnya jelek, nggak gondrong, terus juga untuk warnanya jelek, size-nya masih kecil, itu masih bisa menjual dengan harga 2 juta sampai 2,5 juta ke atas ya guys ya. Karena emang namanya hobi gitu, pasti akan selalu ada update untuk kippers yang merawat ikan-ikan tersebut. Nah dari situ mulai lagi ada tren baru ya. Dunia perkontesan mulai ramai, dan disitu pun untuk seller-seller juga mulai melihat apakah Auranti ini bisa menjadi harga mahal atau enggak. Karena untuk Cana Auranti yang mangap, orang-orang tuh udah pada bisa dan udah pada jago ya untuk membuat Cana Auranti itu menjadi ikan yang mangap-mangap. Nah dari situ mulai keluarlah marking yang rapi. Dulu tuh kan sebelum marking rapi kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan untuk penilaian kontes tuh marking rapih, yang penting sama jumlah kanan dan kiri itu udah mendapatkan poin 3. Kecuali kalau memang rapi banget kanan dan kiri itu bisa mendapatkan poin 4. Dulu tuh Cana Auranti yang dicari itu adalah Cana Auranti yang memiliki marking solid. Marking solid itu marking yang sangat rapih, juga markingnya itu tebal guys. Ini ada salah satu contoh ikan yang memiliki marking solid guys. Nah pada saat tahun itu Cana Auranti yang memiliki marking seperti itu bisa dibanderol dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan itu kejadian oleh teman saya sendiri, bisa menjual ikannya yang memiliki marking solid dengan harga 25 juta ya. Itu tuh oleh kippers kontes juga. Itu ikan habis juara di Expo, langsung ikannya ditawar dan sold out dengan harga 25 juta. Dan Kamar Satu juga sempat mengabadikan ada di sebuah konten, cari aja di bawah, bahwa ikan itu tuh laku 25 juta guys. Nah dari situ mulai lagi berkembang dengan regulasi yang baru di dunia perkontesan. Nah mulailah untuk Cana Auranti yang memiliki marking CMAT ya. CMAT di sini tuh sebetulnya CMAT itu banyak sekali ya, untuk kategori CMAT seperti apa. Bahkan ada juga CMAT Facebook ya. Anak-anak tuh bilangnya CMAT Facebook. CMAT Facebook itu ya CMAT yang penting jumlahnya sama. Walaupun ada bocor dikit itu biasanya kalau anak-anak Facebook itu nggak dianggap. Jadi disebutnya CMAT Facebook ya lah. Nah, untuk ikan-ikan yang memiliki marking CMAT itu masih memiliki harga yang mahal. Nah, dari situ mulai mengupgrade, memiliki marking oranye, memiliki gradasi warna yang bagus, bahkan corak kepala yang seram. Jadi, untuk semakin sini tuh untuk tren Cana Auranti menurut saya pribadi sih bagus ya. Karena bisa mengupgrade dan
memilah dan memilih cana-cana yang bagus untuk menjadikan cuan untuk kita semua, guys. Dan untuk tren yang paling baru, yaitu tren yang sekarang itu adalah Cana Auranti Dorpol atau dorsal polos ya. Nah itu tuh Cana Auranti yang memiliki dorsal sangat tinggi, dan dorsalnya itu sebagian besar berwarna biru ya, dan batiknya itu sangat tipis sekali, dan Auranti Dorpol itu bisa diprogres ya. Dengan catatan gen ikan yang sangat bagus, terus juga untuk pemberian pakannya yang baik, serta untuk perawatan air, pemilihan tanknya juga harus benar, guys. Dan untuk kalian itu harus bisa membedakan ya antara Auranti Kontes dan Auranti Dorlos ya. Karena untuk Auranti Dorlos biasanya di progresnya itu tidak diwarna orenin kayak Auranti Kontes. Sedangkan untuk Auranti Kontes pasti warnanya oranye, gradasi warnanya harus dapat, birunya harus ada. Beda halnya dengan Auranti Dorpol atau Dorlos yang hanya menaikkan warna biru yang lebih dominan, serta untuk kuningnya juga naik, cuman tidak sesignifikan cana-cana Auranti Kontes ya. Karena biasanya kalau ikan yang menaikkan warna oranye, dorsalnya itu batiknya itu akan ikut naik ke atas, dan warna biru di dorsalnya itu akan menjadi kuning atau menjadi tembaga ya, guys ya. Nah jadi untuk kalian pintar-pintarlah memilih ikan dan pilih tujuan kalian merawat ikan. Apakah mau ikut kontes atau ikut tren Dorlos? Karena untuk Cana Auranti Dorlos sekarang itu harganya cukup lumayan tinggi ya, dan itu bisa dijual ke luar negeri, guys. Bahkan untuk di Indonesia pun untuk pasaran Auranti Dorlos dan Auranti Kontes itu sangat bersaing ya. Jadi untuk kalian jangan salah pilih. Jika kalian ingin memilih Cana Auranti Dorlos, maka rawatlah ikan itu dengan treatment Dorlos. Dan jika kalian ingin memiliki Cana Auranti Kontes, maka rawatlah ikan itu dengan treatment Kontes. Dan untuk kesimpulannya, menurut saya pribadi sih untuk tren Cana ya, tentunya sekarang yang kita bahas itu tren Cana Auranti, tidak ada yang gimana ya, maksudnya itu tidak membunuh salah satu karakter dari ikan. Enggak sih kalau menurut saya pribadi, karena untuk Cana Auranti Dorlos ya ada pasarnya, untuk Cana Auranti Kontes ada pasarnya juga. Jadi tenang aja, selama kita berikhtiar dan kita merawat ikan kita dengan benar, maka ikan kita akan mulang tarima. Kalau bahasa Sundanya, mulang tarima itu akan memberikan yang terbaik juga untuk kita, yaitu bisa laku dengan harga yang tinggi. Sayangi ikan kalian, maka ikan akan menyayangi kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kalian yang terus setia dukung channel Kamar Sato. Lancar terus rezekinya. Jangan lupa tersenyum, karena tersenyum itu ibadah. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Sok.